Yamaha. Kalau udah mendengar merek ini, kita akan terlintas pikiran beberapa ikon dari merek ini. Yang pertama, tentu aja Valentino Rossi. Siapa yang tidak mengenal abang satu ini? Semua pecinta merek Yamaha pasti tahu deh manusia satu ini. Kemudian pikiran yang kedua adalah motor-motor ikoniknya yang laku keras di pasaran. Misalnya Yamaha Mio, Yamaha Jupiter Z, dan yang terbaru sahabat Ngabers yaitu Yamaha Aerox. Namun di luar motor-motor hebat tersebut, Yamaha juga pernah gagal bikin motor. Gagal artian di sini adalah motor yang nggak laku ya di Indonesia, bukannya gagal produksi. Motor Yamaha yang gagal atau kurang laku di Indonesia diisi dari berbagai segmen, mulai dari matic, sport, hingga bebek. Di video ini kita akan membahas 5 motor Yamaha yang gagal di pasaran. Yang pertama ada Yamaha Sabre. Motor ini pertama kali diperkenalkan di Thailand pada bulan Desember 2015. Kemudian diperkenalkan di Indonesia pada bulan Januari 2016, lalu di Filipina dan Vietnam pada bulan Agustus 2016. Tampang Yamaha Sabre 150 sebenarnya cukup keren. Yang mana motor ini udah tajam-tajam lekukan bodinya. Dengan lekukan bodi begitu, motor ini bisa dikatakan motor street fighter tertulen. Kemudian untuk shock depannya juga udah pakai upside down ala-ala Moge. Ya kalau suaranya 4 silinder, ini motor kayaknya oke banget sih. Ditambah tampilan swing armnya udah ala-ala banana dengan menggunakan material aluminium. Selain itu, untuk lampunya juga sudah menggunakan LED di motor ini. Dan untuk dapur pacunya, motor ini didukung oleh mesin 150cc dengan forged piston dan diasil silinder yang dikawinkan dengan transmisi dan percepatan. Namun sayangnya, walaupun memiliki kelebihan desain dan mesin yang cukup bertenaga, tapi nasib motor ini akhirnya harus kandas di tahun 2019. Karena menurut Yamaha, motor ini tidak laku dan Yamaha lebih memfokuskan diri untuk mengembangkan Yamaha MT-15. Kemudian yang kedua ada Yamaha Bison FI. Sepeda motor ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tanggal 21 sampai 22 September 2010 di Padang Savana Gunung Bromo, Jawa Timur. Saat itu, motor sport merupakan impian dan menjadi kebanggaan setiap orang yang memilikinya. Apalagi Yamaha Bison hadir pertama kali dengan membawa banyak kejutan. Yang mana Yamaha Bison diperkenalkan dengan bentuk bodi besar dan gagah, desain gahar dan kaki-kaki kekar. Pokoknya ini motor gambot banget. Dengan penampilannya yang begitu besar, ini tentu aja menjadikan motor Bison menjadi street fighter yang muskular. Ketika pertama kali diperkenalkan, sambutan konsumen pun luar biasa sehingga penjualnya laris manis dan klubnya bermunculan menjamur di seluruh Indonesia. Dan kalau udah banyak klubnya, berarti spare part dan aksesoris modifikasinya pun juga melimpah. Kemudian dengan larisnya motor ini, akhirnya Yamaha memberikan penyegaran kembali pada tahun 2015 dengan meluncurkan Bison Gen 2 lah ya. Dengan perubahan desain yang sedikit ramping namun tetap berotot dan sporty. Tapi sayangnya di era itu selera pasar sudah berubah. Karena motor sport berteknologi standar sudah tidak diminati lagi sehingga penjualannya pun sepi. Benar-benar sepi dah untuk Bison ini. Ditambah motor ini kayaknya emang nggak dilirik sama sekali sama konsumen. Dan berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, penjualan Bison 150 FY ini terus menurun selama 2018. Dengan hasil yang buruk dan tidak sesuai harapan, akhirnya Yamaha Bison yang gagah ini harus disuntik mati di tahun 2020. Namun jasa Yamaha Bison ini masih bisa dirasakan sampai saat ini. Karena part-partnya yang gede-gede sangat cocok buat dijadiin modifikasi motor-motor cafe racer atau semacamnya. Jadi dengan adanya Yamaha Bison, anak-anak cafe racer seharusnya berterima kasih sama doi karena bisa mendapatkan part-part yang ala-ala motor gede dengan harga terjangkau. Mantap, men! Kemudian yang ketiga ada Yamaha Vixion R. Di awal kemunculannya, Yamaha Vixion generasi pertama dapat menggebrak pasar dengan sistem bahan bakar injeksi. Dengan inovasi yang ada, tidak butuh waktu yang lama, motor ini langsung menjadi raja di segmen Sport Naked 150. Mesin Vixion merupakan hasil pengembangan dari mesin Yamaha Jupiter MX, yaitu mesin SOHC dengan kapasitas ruang bakar yang lebih besar, yaitu 149,8 cc. Tidak hanya mesinnya, desain Yamaha Vixion juga menawarkan sebuah kebaruan di segmen Sport 150 cc, sekaligus memberikan sasis yang paling berbeda di segmennya, yaitu Delta Box. Kemudian karena motor ini sangat laku, akhirnya motor ini beberapa kali disegarkan baik minor maupun major facelift oleh Yamaha. Dan hebatnya, walaupun udah beberapa kali ada upgrade, tapi motor ini masih tetap laris di Indonesia.
Namun sayangnya, motor ini memiliki pesaing yang sangat kuat, yaitu CB150 dari Honda. Dan motor ini mau nggak mau kembali disegarkan dengan perubahan yang sangat besar, terutama dari segi desain dengan menambah satu varian lagi, yaitu Yamaha Vixion R, yang memiliki mesin lebih powerful warisan dari R15. Namun sayangnya, perubahan yang dilakukan malah membuat motor ini semakin ditinggalkan konsumennya, karena desain terbaru dari Vixion ini dianggap aneh. Terlebih lagi, motor ini harganya dianggap sangat mahal. Jadi ya bisa dibilang ini adalah upgrade yang salah langkah. Tapi kalau nggak upgrade, ya makin abis dilindas sama CB150 sih. Ya serba salah, memang sudah ajalnya aja. Kemudian selanjutnya ada Yamaha Aerox 125. Salah satu produk dari Yamaha yang cukup digemari masyarakat Indonesia adalah Yamaha Aerox. Dan ini adalah motornya para ngabers sejati. Tapi yang disukai oleh ngabers adalah yang cc-nya 155. Untuk yang 125cc, ini motor hanya menjadi lelucon aja di kalangan ngabers. Karena buat para ngabers, masa iya gini hari masih pakai 125cc? Ya kalahlah ketika kita lagi pada ugal-ugalan di jalanan. Bye, have a great time. Untuk Aerox 125, memang masa produksinya terbilang singkat sehingga banyak yang melupakannya. Bahkan mungkin beberapa orang tidak pernah melihat wujud asli dari motor ini, karena emang saking jarangnya. Sebenarnya Yamaha Aerox 125 pertama kali dirilis pada Januari 2016. Tapi motor ini langsung disuntik mati pada akhir tahun yang sama. Kenapa Yamaha buru-buru banget? Ya karena motor ini emang benar-benar nggak laku banget sih. Bahkan dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, kala itu pada awal peluncurannya sebanyak 5.738 unit Yamaha Aerox 125 didistribusikan. Dan pada Desember 2016 angka distribusinya hanya sebesar 17 unit. Padahal pada awal kemunculannya skutik ini digadang-gadang bakal menjadi pembunuh Vario. Namun kenyataannya, sebelum Vario terbunuh, motor ini sudah bunuh diri duluan. Kemudian yang terakhir ada Yamaha Lexam. Lexam adalah motor bebek matic yang dirilis oleh Yamaha pada tahun 2011 lalu. Motor ini hadir untuk melawan Revo AT yang meluncur pada tahun 2010. Yamaha Lexam mengusung mesin 4 tak berkapasitas 120cc yang masih berpendingin udara. Untuk transmisinya, Lexam mengaplikasikan sistem transmisi CVT tipe V-Belt dan menggunakan chain drive. Ide awalnya pihak Yamaha sangat optimis dengan kehadiran Lexam, yang mana Yamaha akan mampu bersaing dengan motor lain di kelasnya. Dan motor ini dijual dengan harga 16,5 juta rupiah pada saat itu. Cukup mahal sih untuk motor aneh kayak gini. Namun tidak perlu waktu lama untuk Yamaha menyadari kalau motor ini begitu aneh, karena dengan hanya waktu 3 tahun aja, motor ini langsung disuntik mati. Memang tidak perlu disayangkan sih, motor-motor yang ada di daftar ini harus disuntik mati. Karena memang seharusnya dari awal motor-motor tersebut tidak perlu diproduksi. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di FBM selanjutnya. Bye!